Jadi pengurus Son of God berapa periode? Mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Menjadi pengurus SOG itu di tahun 2014, di mana tahun itu puji Tuhan dikasih kesempatan selama 1 periode bersama dengan Kak Hosana waktu itu untuk memegang kepengurusan SOG. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan masa jabatan di SOG 2 periode, yaitu 2014 sampai 2021. Saya masuk ke SOG pada tahun 2014. Untuk masuk SOG pada tahun 2014 dan seingat saya dulu waktu menjadi pengurus di tahun 2015. Masuk di Pemuda tahun 2014. Kemudian menjabat jadi koordinator musik tahun 2019 sampai 2021. Dan sampai sekarang saya juga masih membantu di musik. Saya adalah ketua dari Son of God dari tahun 2023 sampai saat ini. Awal mula masuk SOG itu di tahun 2018 dan pada tahun itu saya menjadi anggota multimedia dan di tahun 2019 saya diangkat menjadi wakilnya Mas Hos. Dan di tahun 2023 saya dilantik menjadi ketua SOG. Awal mula menciptakan nama Son of God itu dari mana dan alasannya apa? SOG atau Son of God yang saat ini kalian kenal berawal dari sebuah kerinduan kami pada para pengurus pada waktu itu untuk membuat suatu komunitas yang bisa menjadi rumah, komunitas yang bisa mendidik dan menumbuhkan kerohanian anak-anak GBT Pitus Penolong. Yaitu cara satu-satunya adalah membuat suatu komunitas yang kita kasih nama Son of God. Mengapa kita memberi nama Son of God? Karena Son of God adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah anak Allah satu-satunya yang menjadi contoh kita, yang menjadi teladan kita. Anak-anak muda harusnya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Itulah tujuan utama SOG. Istilah SOG ini sendiri itu berawal dari tahun 2014, di tahun yang sama, di mana di tahun itu ada satu film yang judulnya Son of God. Nah, ketika saya nonton film ini itu sangat menginspirasi saya secara pribadi. Bagi saya ini ada satu pesan Tuhan yang sangat powerful buat saya, dan saat itu saya berpikir gimana kalau kita pakai nama Son of God yang kita singkat hari ini SOG untuk nama youth kita di GBT Pasuruan. Dan singkat cerita waktu itu saya ajukan ini ke Kak Hosana. Setelah saya ajukan ke Kak Hosana, kita sama-sama bergumul bersama, kita sepakat dengan teman-teman yang lainnya, dan akhirnya nama Son of God yaitu SOG yang kita singkat hari ini itu kita pakai untuk nama youth kita di GBT Pasuruan. Dan Son of God sendiri yang artinya adalah anak Allah yang melambangkan Yesus sendiri. Dan ini tentang pribadi dan karakternya Yesus, di mana kita semua harusnya melekat dengan pribadi dan karakter Yesus itu. Dan aku percaya bahwa nama SOG ini bukanlah suatu nama yang Tuhan titipkan buat kita semua biar kita itu ngikutin tren pada waktu itu, biar kita itu tampak keren. Tapi aku percaya nama SOG ini Tuhan titipkan buat kita semua biar kita itu mengenal siapa diri kita punya identitas, dan kita tahu akan tujuan kita ke depannya. Visi dan misi Son of God saat ini. Visi SOG sendiri adalah dipulihkan oleh kasih karunia untuk menjadi generasi garam dan terang dunia. Dan misi SOG sendiri adalah mengasihi, memberkati, dan melayani. Menurut kakak sekalian, kondisi Son of God di awal itu seperti apa? Memang awal mulanya nggak mudah, bahkan sulit banget. Mas Hos dikasih kemurahan Tuhan untuk bisa melayani kurang lebih 9 tahun. 9 tahun dari 2014 sampai 2023. Dan awalnya memang kita berjuang sama-sama dengan pengurus yang lain untuk membuat SOG dari awal. Pada waktu itu kita bersyukur ada banyak teman-teman baru yang gabung, kayak Evan, Andre, dan juga teman-teman yang lainnya ya, yang tidak bisa masuk sebutkan satu persatu. Dari situ kita sama-sama membangun SOG untuk menjadi lebih baik.
SOG sendiri di awal itu kondisinya di mana waktu itu SOG memang masih dipimpin oleh salah seorang senior kita yang namanya Pak John, dan puji Tuhan kami dikasih kesempatan waktu itu bersama dengan beliau. Waktu itu beliau masih ada dan masih mendampingi kami untuk memegang kepengurusan SOG. Kami bersyukur beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat humble, yang membuka hatinya yang sangat lebar buat kami untuk kami sama-sama berkontribusi dan kami sama-sama bertukar pikiran gimana caranya kita untuk membangun generasi ke generasi untuk hari-hari ke depannya. Kita bersyukur akan hal itu. Kondisi dulu anak-anak kurang membaur, masih individual, tapi lama-lama menyatu tanpa pilih-pilih. Menurut saya kondisi SOG pada waktu itu tahun 2014 itu cukup sepi ya, karena bisa dihitung jari aja. Mungkin lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Kemungkinan kalau cowok sih sekitar 6. Kalau kondisi SOG dulu, seingat saya tuh kita termasuk sefrekuensi ya, karena anak-anaknya termasuk juga sepantaran kita. Jadi baik dalam pergaulan maupun kerohanian kita setara. Kondisi SOG dulu sering ada pertemuan di kabupaten dan kota, yaitu mengadakan ibadah GBT se-Pasuruan. Diundang bergantian dan itu sangat seru banget lah pokoknya. Kegiatan Son of God yang paling disukai menurut kalian? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menambah semangat anak-anak SOG untuk semakin mau melayani Tuhan dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Salah satunya lewat musik, ada latihan musik, ada retreat, ada ibadah padang, dan ibadah gabungan dengan gereja-gereja lain tentunya. Dan itu sangat-sangat berpotensi untuk menambah teman dan juga menambah wawasan kita tentang firman Allah. Jadi saat itu adalah saat yang menarik ya, dan saya rasa teman-teman juga mengalami hal itu saat ini di SOG. Untuk kegiatan SOG terfavorit menurut Kak Kris ini sangat unik. Kenapa Kak Kris bilang ini sangat unik? Karena di Pasuruan itu ada satu kegiatan, ada satu ibadah yang sering kita lakukan yang namanya ibadah BKAG, baik itu youth, bahkan ibadah-ibadah dan kegiatan umum lainnya. Nah, kenapa aku bilang unik? Karena bagi Kak Kris, Pasuruan ini adalah kota kecil yang melahirkan berbagai macam interdenominasi gereja yang ada, di mana setiap event yang sudah ditentukan, baik itu Paskah, baik itu Natal, dan event-event kegiatan ibadah-ibadah umum lainnya yang ada itu, kita dari berbagai interdenominasi gereja ini kita itu bisa ngumpul, kita itu bisa bersatu, kita bertukar pikiran untuk ngadain event, untuk akhirnya kita itu sama-sama ibadah. So walaupun itu dari berbagai macam interdenominasi gereja yang ada dari satu kota kecil dan berbagai liturgi gereja kita masing-masing, tetapi kita sepakat, kita benar-benar bersatu, ada kesatuan hati dari satu kota kecil ini untuk kita itu ibadah bersama. Dan ya, aku percaya bahwa ini sangat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, memberkati generasi kita, dan juga blessing untuk kota kita, kota Pasuruan. Kegiatan SOG yang sudah berjalan itu KKR, PPT, lomba-lomba Agustusan, ibadah-ibadah PKAG, Natal, dan Paskah. Dan ibadah yang sangat aku suka, favoritku yaitu ibadah Natal, karena bagaimana cara kita memeriahkan hari kelahiran Tuhan Yesus itu yang sangat seru. Dan yang kedua ada di PPT, itu karena dari ibadah itu kita dapat mendapatkan teman dari gereja lain. Kalau menurut saya sendiri, kegiatan yang paling favorit buat saya, seluruh kegiatan SOG pada waktu itu sampai saat ini mungkin itu adalah favorit bagi saya. Karena bagi saya SOG itu sendiri adalah rumah bagi saya. Untuk kegiatan yang paling saya sukai dulu itu yaitu latihan musik di gereja bawah, karena itu yang bisa saya dapatkan sampai hari ini, sehingga saya bisa melayani di gereja di bagian musik. Lebih kurangnya karena itu juga latihan saat di gereja bawah bareng anak-anak. Kegiatan favorit saya yang pasti bermain musik dengan teman-teman di gereja. Kemudian seperti worship night juga, dan berteman pemuda PPT di Lawang.
Dan ibadah favorit saya adalah rumah SOG karena di situ kita bisa sharing satu sama lain dan bisa saling menguatkan dan keakraban itu terjalin. Momen kebangkitan Son of God di awal itu seperti apa? Ya mungkin fasilitas yang kalian lihat saat ini di gereja nggak seperti dulu. Dulu mungkin alat musiknya kita apa adanya, gedungnya juga apa adanya. Tetapi malah di situ kita merasakan banget ada sukacita, ada kedekatan antara pemuda satu dan yang lain ya. Dan memang ada beberapa yang jarak umurnya yang agak jauh ya, mungkin ada yang masih SMP dengan yang SMA. Tetapi di dalam perbedaan itu kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain, saling mengerti meskipun kita berbeda, tetapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Apa isi hati kalian setelah melihat perbedaan Son of God di zaman dulu hingga zaman sekarang? Perbedaan SOG untuk dulu dan sekarang, kalau dulu itu saya rasakan kesederhanaan yang membuat hubungan kita itu lebih erat. Contohnya juga saat kita mau pergi beribadah di luar kota, kita harus sampai menyewa elf, sampai harus persembahan dulu untuk itu. Dan itu merupakan momen yang mengena sekali buat saya, meskipun sederhana tapi kita bisa erat gitu ya. Namun untuk sekarang kita SOG yang di tahun-tahun ini merupakan SOG yang sangat diberkati. Kita punya transportasi tanpa harus menyewa. Tetapi yang saya rasakan kenapa masih ada gap-gapan, kita tidak merangkul satu sama lain, padahal kita lebih terberkati. Ya mungkin itu yang sangat disayangkan sekali. Kalau untuk perbedaan ataupun melihat dari kondisi SOG yang dulu dan yang sekarang, kalau menurut saya sendiri pasti berbeda ya, karena perkembangan dari teknologi, perkembangan dari zaman juga berbeda. Otomatis apalagi pada waktu zaman saya itu masih generasi milenial, yang sekarang kan ada Gen Z. Maka dari itu jelas kalau untuk harapannya ke depannya ya banyak-banyak ada kegiatan, terus banyak-banyak ada kumpul-kumpul, contohnya seperti ada komsel, ada perkumpulan SOG sendiri yang harusnya memang terjadi seperti dulu. Dan yang pastinya ada pemimpin dari cowoknya sendiri, ada pemimpin dari ceweknya sendiri. Yang pada waktu itu yang pemimpin dari cowoknya ada Mas Hos, dan pemimpin dari ceweknya ada Kak Grace. Pengalaman pertama kali menjadi ketua Son of God itu rasanya bagaimana? Awalnya saya nggak siap dan terkejut ya, tapi karena kemurahan Tuhan Yesus dan support dari teman-teman semuanya, saya menjadi bisa dan kuat dan bisa menjalankan tugas itu dengan baik sampai saat ini. Apakah ada kegiatan baru yang dicetuskan oleh pengurus masa sekarang? Dan jika ada, apa saja? Ada kegiatan baru yaitu katekismus. Katekismus itu merupakan tanya jawab mengenai doktrin dalam Alkitab itu sendiri. Fungsi dari katekismus ini adalah supaya anak-anak mengetahui firman Tuhan yang benar dan menuju jalan yang benar. Setelah 10 tahun berjaya di GBT Kristus Penolong Pasuruan, apa harapan kalian untuk Son of God? Dan yang terakhir adalah harapannya Mas Hos buat SOG yang sekarang. Mas Hos titip ya buat seluruh pengurus SOG sekarang lebih kompak lagi. Mas Hos rindu kalian lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, kalian lebih semangat lagi melayani anak-anak SOG yang ada. Dan juga buat seluruh anak-anak Son of God GBT Kristus Penolong Pasuruan, tetaplah jadikan SOG ini rumah kalian untuk bertumbuh, rumah kalian untuk jadi serupa dengan Yesus, dan belajar lebih lagi mengenal tentang kebenaran firman Allah. Harapannya Mas Hos itu tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan tetap jadi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Harapan Kak Kris untuk SOG kedepannya sih
biarlah makin hari SOG ini semakin membawa dampak seperti yang Tuhan mau, dampak positif yang Tuhan inginkan buat kita generasi-generasi muda saat ini. Dan buat rekan-rekan leaders yang ada saat ini, biar makin hari teman-teman semua mengandalkan Tuhan, itu adalah yang paling utama. Dan teman-teman, yuk bangun hubungan yang kompak, bangun hubungan yang solid, bangun hubungan yang unity. Karena aku percaya bahwa segala sesuatu yang kita bangun itu tanpa unity itu nggak akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Tetapi teman-teman, yuk kita lakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap fokus kepada setiap tujuan yang Tuhan mau untuk kita capai semuanya. Dan hari ini Kak Kris ingin ngucapin happy birthday buat SOG yang ke-10. Nggak terasa saya tuh berpikir baru sekitar 4-5 tahun yang lalu kita membangun SOG bersama. Tetapi hari ini kita sama-sama merayakan yang ke-10 tahun SOG. Dan aku percaya bahwa semakin hari semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk semakin hari semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah semakin hari buah kita semakin dinikmati oleh Tuhan dan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. God bless you. Harapan saya di SOG semoga semakin maju, bertumbuh bersama dalam Tuhan karena kita adalah Laskar Kristus. Semakin banyak anak-anaknya, semakin semangat melayani Tuhan, tetap menjaga kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, saya berharap kedepannya SOG bisa selalu solid, bisa selalu merangkul seperti keluarga besar, di mana seperti kakak, adik, bahkan orang tua, kita rangkul bersama-sama, kita berjalan bersama Tuhan. SOG adalah rumah bagi kita semua. Harapan saya SOG mengenal tujuannya dan fokus pada tujuannya dan lebih mempererat persaudaraan. SOG solid. Harapannya semoga SOG lebih berkembang, lebih banyak yang ikut dalam kegiatan SOG. Juga melestarikan budaya SOG yang dulu, bahkan dikembangkan, terutama di bidang musik. Love music forever. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tergabung dalam SOG Son of God Kristus Penolong. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 SOG GBT Kristus Penolong. Saya sangat mengapresiasi kemajuan SOG saat ini yang telah bisa memberikan inspiratif, kreativitas, inovatif. Ya, ini adalah awal terobosan buat GBT Kristus Penolong di masa yang akan datang. Karena kalian adalah cikal bakal untuk generasi penerus GBT Kristus Penolong. Kalian adalah pemegang tongkat estafet untuk kemajuan GBT. GBT kelak ada di pundak kalian. Maka dari itu saya berharap agar supaya menjaga keutuhan, kekompakan antar kalian. Sebagai akhir kata, saya ucapkan salam kompak, SOG tetap jaya. Saya berharap dan berdoa agar kelak di bawah kalian GBT lebih maju daripada sekarang. Akhir kata, saya ucapkan salam kompak, SOG tetap jaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman. Puji Tuhan. Saya di kesempatan saat ini, saya secara pribadi bersyukur diberi waktu, kesempatan untuk memberi harapan, pendapat apa yang menjadi kerinduan saya. Ya, tentunya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harapan saya bagi adik-adik, bagi teman-teman SOG, kalian semakin bertumbuh iman di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, kasihnya, perbuatannya, tingkah lakunya, bahkan kesetiaannya di dalam Tuhan, kalian harus nyatakan. Kalian melayani harus sungguh-sungguh dalam melayani. Apa yang kalian buat, biarlah kalian buat itu memang hanya untuk Tuhan. Kalian melayani, kalian buat itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab juga berkata, jadilah teladan dalam sikapmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, di dalam kesetiaanmu, bahkan di dalam kesucianmu. Pesan saya, harapan saya sekali lagi, anak-anak muda, SOG, teman-teman,
kalian harus semakin diberkati, semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi orang banyak, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan sebagai harapan saya. Sekali lagi bahwa doa saya secara pribadi, kalian menjadi anak-anak, teman-teman yang diberkati, dipakai oleh Tuhan dalam masa muda. Rencana-rencana kalian diberkati, masa depan kalian diberkati, terlebih kalian terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Kalian harus taruh di konsep kalian bahwa kalian melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kalian harus jaga, pesan saya, jaga diri kalian, jaga kesucian kalian, jaga kekudusan kalian sebagai anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Cilukba SOG yang diberkati oleh Tuhan, happy anniversary ke 10 tahun. Puji nama Tuhan, di momen yang spesial ini, di momen yang berbahagia ini, di mana kita yakin percaya Tuhan selalu bersama-sama pemuda-pemudi SOG GBT KP Pasuruan. Pada kesempatan yang indah ini, harapan saya bagi SOG ke depannya, kiranya pemuda-pemudi SOG semakin hari bergairah untuk mencari Tuhan, bergairah untuk melayani Tuhan, bergairah untuk selalu senantiasa beribadah dan mencari Tuhan dalam kehidupannya. Maka dari itu, hendaklah SOG GBT semakin hari semakin maju, semakin berkarya, semakin semangat, antusias di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amat terlebih, jadikanlah hidup kalian terang, jadikanlah hidup kalian saksi, jadikanlah hidup kalian berkat dimanapun kalian berada. Percayalah Tuhan akan selalu menyertai kalian semua dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan pemuda-pemudi SOG. Semakin maju, semakin kokoh, semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin semangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Harapan saya untuk anak-anak SOG saat ini supaya bisa bertumbuh dalam iman, saling kompak, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pengurus sendiri, mari kita bekerja sama untuk memajukan SOG agar kita bisa terbang lebih tinggi daripada sekarang. Son of God selalu di hati. We are